Selamat pagi Bapak sekalian, karena ibunya cuma saya sendiri. Selamat pagi, selamat bertemu di Wihara Bodhiwangsa. Salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ya, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini saya mau sharing aja pengalaman atau cerita yang kemarin sempat pada akhir tahun 2022 sempat saya jadikan bahan perenungan gitu ya. Kebetulan pada suatu kali saya sedang bersih-bersih, di atas meja ini ada tempelan kutipan. Itu sudah bertahun-tahun, kutipan ini sudah ada bertahun-tahun karena mejanya meja kaca, kemudian biasanya di meja kayu, kemudian di atasnya dilapisi kaca, biasanya diletakkan kertas-kertas. Ada gambar Sang Buddha, kemudian ada kutipan. Saya ingat kutipan ini sudah ada di meja itu lama sekali. Saya sudah pernah baca, tapi kemarin kok tiba-tiba pada waktu bersih-bersih saya baca ulang. Dan menarik, saya sharing ya kutipan ini. Kutipan ini diambil dari buku yang ditulis oleh Mikhail Naima, seorang penulis dari Libanon. Dia menulis buku berjudul The Book of Nirdhat. Jadi tidak ada hubungannya dengan Buddhisme. Yang menarik adalah dia menulis manusia mengundang bencananya sendiri, tetapi kemudian protes atas kedatangan sang tamu yang tidak diinginkan itu. Dia lupa bagaimana dan kapan dia menggoreskan penanya di atas undangan yang dia kirimkan. Tapi sang waktu tidak pernah lupa. Pada waktunya, dia akan menyampaikan undangan itu ke alamat yang dituju. Dan sang waktu kemudian menghantar sang tamu ke tempat tinggal si pengundang. Kalau ini perenungan saya, undangan, pengundang itu kita, manusia. Undangannya yang kita sebar-sebarkan itu adalah perbuatan kita melalui 3 pintu. Bisa pikiran, bisa ucapan, bisa perbuatan fisik. Itu undangan yang kita sebar-sebarkan. Dan tamu yang datang itu adalah buah dari perbuatan kita. Dan di sini jelas dikatakan manusia mengundang bencananya sendiri. Dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, dia mengundang bencananya. Pada waktu tamu berdatangan, kaget. Loh, kok tamunya yang datang seperti ini? Pada waktu itu saya juga berpikir, waduh, saya sudah menyebar undangan apa saja ya. Apakah undangannya untuk hajatan? Berarti perbuatan saya perbuatan baik, undangannya untuk sesuatu yang gembira, atau undangan saya untuk pemakaman, layatan. Berarti perbuatan saya perbuatan buruk, nanti tamunya yang datang adalah kesedihan, masalah, keruwetan. Dan saya tiba-tiba merasa amat sangat bersyukur karena saya belajar Dhamma. Penjelasannya lebih dalam daripada sekedar kutipan tadi. Undangan si pengundang menyebar undangan, sang waktu menghantarkan tamu, jangan kaget. Tapi di dalam ajaran Dhamma ini jelas, lebih jelas dikatakan. Karena di dalam ajaran Dhamma ini membabarkan hubungan antara perbuatan dan buah perbuatan. Ada banyak sekali sutta yang menunjukkan bahwa Sang Buddha menjelaskan dengan sangat jelas, gamblang gitu ya. Contohnya pada waktu Sang Buddha bertemu sekelompok anak laki-laki yang sedang menangkap ikan-ikan kecil. Kemudian Sang Buddha bertanya kepada anak laki-laki itu,
Apa kalian takut rasa sakit? Ya, anak-anak itu ditanya seperti itu, siapa sih yang gak takut rasa sakit? Mereka bilang, iya. Apa kalian tidak suka rasa sakit? Tidak, kami tidak suka rasa sakit. Kemudian Sang Buddha mengucapkan syair ini, jika kamu takut sakit, jika kamu tidak suka rasa sakit, jangan dimanapun melakukan perbuatan jahat secara terang-terangan atau rahasia. Jelas sekali. Kalau kamu takut sakit, tidak suka rasa sakit, jangan dimanapun melakukan perbuatan jahat secara terang-terangan. Kelihatan banyak orang, jangan. Secara rahasia juga, jangan. Syair berikutnya mengatakan, jika kamu melakukan atau akan melakukan perbuatan jahat, kamu tidak akan lepas dari rasa sakit yang mengejarmu saat kamu melarikan diri. Wah, yang menarik ini ya. Jika kamu melakukan atau akan melakukan, akan aja sudah kamu tidak akan lepas dari rasa sakit yang mengejarmu saat kamu melarikan diri. Jadi akan melakukan belum dilakukan, belum jadi tindakan fisik, baru di pikiran sudah menyebabkan rasa sakit. Ini kan jelas sekali gamblang apa sih yang harus kita lakukan kalau tidak mau menderita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada ajaran lain yang saya konekkan dengan apa yang tadi kita pelajari. Kita mendatangkan malapetaka untuk diri kita sendiri. Nah, ada ajaran lain yaitu tentang 4 kebenaran mulia. Sudah sangat hafal ya 4 kebenaran mulia, yaitu hidup itu memang penderitaan kok isinya. Ada saat-saat di mana saya berdiskusi dengan orang-orang yang tidak mengenal Dhamma pada waktu mengatakan kalau di ajaran ini, di ajaran Dhamma, hidup itu penderitaan. Mereka akan selalu bilang pesimis ya, pandangannya sangat pesimis. Tetapi kalau yang sudah tahu Dhamma ini bukan pandangan yang pesimis, ini benar adanya. Karena bahkan di dalam kebahagiaan, masa nggak ada bahagia-bahagianya sih dalam kehidupan? Ada saatnya, saat yang dinamakan bahagia, terima hadiah, dipromosikan, mendapat suatu jabatan. Pada waktu itu kita merasa bahagia. Tetapi di dalam kebahagiaan ini ada benih penderitaan. Kenapa? Tadi kalau kita bilang 4 kebenaran mulia, ajaran pertama adalah tentang penderitaan, yang kedua adalah tentang asal mula penderitaan. Kenapa dikatakan di dalam kebahagiaan atau sesuatu pengalaman, kondisi di mana kita merasa saya beruntung, saya mendapat buah perbuatan baik saya, kok dikatakan ada benih penderitaan? Karena penyebab penderitaan itu ada 2. Satu adalah penyebab penderitaan yang pertama adalah perubahan. Kalau kita dalam suasana senang nih, kita tidak tahu bahwa semuanya bisa berubah. Pada waktu terjadi perubahan, kita akan menderita. Di sini dikatakan penyebab penderitaan yang pertama adalah perubahan. Bapak Ibu, banyak sekali kejadian yang bisa membuat kita menderita, dan itu di luar kuasa kita. Misalnya bencana alam. Kita bisa apa kalau terjadi bencana alam? Kenapa bencana alam bisa terjadi? Ya karena terjadi perubahan. Jadi penyebab penderitaan yang pertama adalah terjadinya perubahan. Kemudian penyebab
Penderitaan yang kedua adalah kondisi pikiran kita yang tidak terlatih. Jadi pikiran kita isinya cuma serakah dan melekat. Dan ini penyebab yang kedua, penyebab penderitaan kedua ini, yaitu kondisi pikiran yang tidak terlatih, isinya hanya serakah dan melekat, menyebabkan atau mendukung, memperkuat penyebab penderitaan yang pertama. Nggak bisa menerima perubahan. Dua hal ini saling berkaitan. Bisa dilihat ya. Yang kedua, kondisi pikiran yang tidak terlatih, maunya serakah dan melekat, ini mendukung penyebab penderitaan yang pertama, yaitu perubahan. Nggak bisa menerima perubahan. Coba seandainya kita bisa menerima perubahan, kondisi pikiran kita terlatih. Seandainya kondisi pikiran kita terlatih, kita bisa menerima perubahan kok. Enggak serakah, tidak melekat, tidak menyerakai atau melekati, tidak menyerakai apa yang tidak kita punya, tidak melekati apa yang sudah hilang. Kan perubahan, kondisi berubah. Kita bilang, aduh dulu itu betapa enaknya ya kalau tidak ada Car Free Day. Jalan bisa dengan leluasa, pergi ke wihara bisa dengan suasana yang lebih tenang. Akan semakin menderita kalau kita nggak bisa menerima perubahan. Bencana alam, perubahan alam, perubahan lempeng bumi, bergerak, bergetar, gempa bumi, rumah roboh, aduh, berubah. Dari yang punya rumah, rumahnya roboh. Dan kita ditambah kondisi yang kedua, pikiran kita enggak bisa terima, melekati. Rumah saya yang saya bangun setengah mati sekarang tidak ada. Berarti kuncinya adalah pada yang kedua, yaitu kondisi pikiran yang karena perubahan itu selalu terjadi. Di luar kita perubahan terjadi, apalagi di dalam kita. Sakit, dari sehat sakit berubah juga. Dan sakit ini akan jadi lebih parah jika kondisi pikiran kita tidak terlatih. Melekati yang dulu, betapa seringnya kita melekati yang sudah lewat. Baik itu yang enak dilekati, yang tidak enak loh, itu juga dilekati. Beberapa waktu terakhir saya banyak bertemu orang-orang yang dikatakan sudah senior, usianya sudah tua, kepala 6, jadi 60-an, 70-an. Dan karena mereka mungkin tidak mengenal Dhamma, saya lihat dan saya merasa, saya berjanji, saya akan berusaha supaya, kalau saya jadi seumur mereka, semoga saya tidak mengalami penderitaan yang seperti mereka rasakan. Penderitaannya bukan cuma penderitaan fisik, badan sakit, kaki, kemudian badan sakit, penderitaan fisik itu ya pastilah, karena tubuh sudah dipakai 60 tahun lebih. Tapi yang lebih membuat sedih itu adalah bagaimana pola pikir mereka yang usia 60, hampir 70, hampir 80, itu yang diomongkan masa lalu. Dan masa lalunya yang gak enak. Itu orang itu dulu pernah melakukan kejahatan ke saya, dia tidak pernah minta maaf. Itu kejadiannya kapan? 30-40 tahun yang lalu. Masih dilekati. Saya kira kalau melekati itu sesuatu yang enak gitu ya. Ternyata yang tidak enak juga dilekati. Dan itu yang saya pikir membuat lebih menderita. Bukan cuma untuk beliau, dia yang melekati, yang mendengar itu loh juga ikut menderita. Jadi karena tinggal beberapa hari bersama,
Ketemu ceritanya, begitu ketemu kemudian cerita balik ke masa lalu. Kemudian yang diceritakan yang nggak enak. Sampai saya jadi menderita seperti ini. Tapi gimana? Kalau udah usia seperti itu dikatakan, kalau bahasa Jawanya mbok culke to, lepas. Caranya gimana? Lah, susah kan? Jadi saya mendengar seperti itu, saya bertekad, saya berjanji, semoga kalau saya mencapai usia itu yang saya lekati, kalaupun masih ada kemelekatan karena belum mencapai tingkat kesucian, yang saya lekati bukan hal-hal busuk, bukan hal-hal yang seharusnya sudah saya buang lama. Jadi yang mendengar omongan ketemu selama 1 jam, 2 jam, itu yang mendengar juga gak happy. Akibatnya apa? Tidak ada yang mau mendekat. Keponaan-keponaannya gak ada yang mau mendekat. Ya, kalau mendekat nanti pasti diceritain hal yang sama. Sesuatu yang gak enak. Sesuatu yang membuat orang merasa, aduh, bosan lah. Gak ada jalan keluarnya. Ini yang buat rasanya sedih. Jadi akhir penderitaan, kalau tadi yang pertama adalah penderitaan, kemudian penyebab penderitaan, akhir penderitaan ada nggak? Ada. Akhir penderitaan itu pada saat ya kita sudah memiliki pikiran yang terlatih, jadi kondisi apapun yang datang kita tidak goyah. Tapi hati-hati. Dalam kondisi sekarang, yang namanya akhir penderitaan itu ada akhir penderitaan semu. Apa misalnya akhir penderitaan semu? Kelihatannya kita happy. Penderitaan saya sudah berakhir. Ini yang dinamakan akhir penderitaan semu. Minum, mabuk-mabukan. Kelihatannya, saya tidak menderita kok, semu. Habis sadar, ya masih menderita. Kemudian curhat kalau nggak menyelesaikan masalah, itu membuat menderita loh. Kita cerita, ulang lagi ceritanya. Nanti ketemu orang lain, ulang lagi ceritanya. Ini kapan saatnya memupus penderitaan kita? Nggak ada. Tidak ada saatnya, karena kita selalu ulang, disiram lagi, tumbuh lagi. Siram lagi, tumbuh lagi. Jadi hati-hati dengan curhat-curhatan itu. Baik itu secara ketemu langsung maupun teks. Ada lagi shopping, pesta-pesta. Apakah itu benar akhir penderitaan? Tanda tanya besar. Kalau saya katakan itu cuma semu. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Begitu selesai, ya saya sendiri lagi dengan masalah saya lagi. Orang lain pulang membawa masalah mereka masing-masing. Shopping juga. Apakah shopping kalau lihat biasanya ini perempuan ya. Pergi ke mall shopping, online shopping. Apakah itu membawa akhir dari penderitaan? Malah tambah penderitaan mungkin pada waktu tagihan-tagihan datang. Wah, kok saya harus bayar sekian banyak ya? Akhir penderitaan yang pasti itu ada. Nah sekarang jalan menuju akhir penderitaan adalah melatih pikiran agar terampil melepas. Mumpung kita masih muda. Ya Pak Putu, kita masih muda ya. Ya. Jadi mumpung masih muda, masih bisa belajar. Masih bisa melakukan usaha untuk belajar melepas. Nah, apa sih yang dilepas? Yang dilepas satu adalah melepas pikiran akan masa lalu dan rencana atau pikiran juga akan masa depan. Masa lalu dan masa depan. Ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Masa lalu sudah enggak bisa diapa-apakan. Masa depan belum terjadi. Tiwas.
daripada kita sudah merancang macam-macam ternyata nggak terjadi. Ada tiga kalimat, tiga ucapan yang pada saat kepala saya, pikiran saya dipenuhi dengan masa lalu dan masa depan. Ini saya punya 3 senjata yang saya dapat dari Balai-Rejo di Wihara Bodhigiri. 3 senjata dan saya merasa bermanfaat. 1 adalah yang sudah lewat, jangan dicari. Sudah lewat. Kejayaan, ketenaran, kekayaan, kondisi mapan sudah lewat. Kesehatan kalau sudah lewat, jangan dicari. Sekarang kita sakit, kita hidup sederhana, kita tidak punya uang. Yang sudah lewat jangan dicari. Yang sudah pergi jangan dicari. Ya, itu yang nomor 1. Sudah pergi jangan dicari. Tamunya udah biarin, udah pergi, gak usah dicari. Yang kedua, untuk yang masa lalu, yang belum datang gak usah dinanti. Jangan dinanti. Sudah pergi jangan dicari, belum datang jangan dinanti. Gak usah ditunggu. Ngapain nunggu? Belum pasti. Masa depan kan belum pasti. Daripada kita sudah pusing dengan masa depan, belum datang, jangan dinanti. Jangan ditunggu. Yang kita harus lakukan, yang di hadapan kita, yang datang, hadapi. Yang ada di depan kita sekarang ini, hadapi. Kalau urutannya, saya ulang ya, yang datang, hadapi. Apapun mau datang, saya akan hadapi. Yang pergi, jangan dicari. Yang belum datang, jangan dinanti. Saya merasa itu punya kekuatan. Karena pada waktu banyak ketakutan akan masa lalu. Wah, kemarin itu saya sudah melakukan kesalahan-kesalahan ini. Tiba-tiba, ya udah pergi waktunya, udah lewat waktunya. Saya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang sudah pergi jangan dicari. Yang datang nanti karena hasil perbuatan saya akan datang ke tempat saya. Pada waktu itu datang akan saya hadapi, bertanggung jawab. Yang belum datang jangan dinanti. Nah, ini yang pertama, bagaimana kita bisa menuju akhir penderitaan. Melepas pikiran akan masa lalu dan masa depan. Kemudian kedua, melepas ketidakpuasan, ketidaksukaan, ketidakterimaan, rasa-rasa yang negatif. Kalau orang sekarang bilang, negatif, getaran negatif vibe gitu ya, dilepas. Pikirannya yang negatif, tidak suka, tidak puas, tidak terima, dilepas. Caranya dengan bersyukur. Saya rasanya kalau ngomongin kata bersyukur itu gak ada habisnya. Pada waktu saya biasanya melakukan terapi, ada pijat itu. Saya ngobrol biasanya kalau terapi saya ambil waktu untuk tidur. Tapi ada suatu ketika pada waktu saya terapi, saya ngobrol dengan ibunya yang melakukan terapi. Itu saya merasa, ya ampun, ini ibu ini kok amat sangat penuh dengan rasa bersyukur. Dan hidupnya enak, merasa lebih lega dan tenang dibanding pada waktu saya mendengar berbicara dengan saudara-saudara saya yang isinya mengeluh terus. Ibu terapi saya ini orang yang sangat bersahaja, enggak berlebihan,
Tapi dia merasa cukup. Dapat uang segini, ya cukup. Dapat uang segini untuk masak, nggak bisa beli daging, beli sayur. Cukup, bersyukur. Nggak bisa beli beras yang kualitas A, beli kualitas B, cukup. Kan masih bisa dimakan, masih bisa dinikmati. Saya merasa kalau ngomongin bersyukur itu ada banyak sekali yang bisa disyukuri. Banyak. Daripada sekedar mengeluh, saya kurang ini, saya tidak suka ini, saya tidak terima ini, saya tidak puas itu. Kalau mengikuti kepingin ini itu ya nggak ada habisnya. Tapi dengan tombolnya, kuncinya, cara mengeremnya cuma satu kok. Bersyukur. Pada waktu kita rasanya balik badan. Ini rasa tidak puas, rasa tidak suka, tidak terima. Kemudian kita tinggal balik badan aja. Bersyukur. Oh, saya punya ini, saya punya itu. Saya bisa melakukan ini. Walaupun tidak secara penuh dengan kemewahan. Itu yang kedua. Jadi melepas ketidakpuasan, ketidakterimaan, ketidaksukaan. Kemudian yang ketiga, melepas apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Berdana. Masih kembali ya ke yang ibu terapi saya. Ibu ini saya bilang tidak berlebihan. Bersahaja hidupnya. Tapi pada waktu berdana, berusaha berdana sebaik mungkin. Karena kenapa dia bisa berdana? Karena dia merasa bersyukur. Saya punya cukup untuk saya bagikan ke orang lain. Bukan karena beliau dari ini Kristiani. Kalau di gereja itu ada setiap secara berkala umat-umat diminta untuk mengumpulkan sembako. 1 bahan pokok. Tapi ibu ini berusaha tribako. Jadi 3. Kalau dari beras dia punya rezeki sedikit, ya ditambahin minyak goreng, tambahin gula. Kecil-kecil seperti itu. Kenapa bisa melakukan yang ketiga? Kenapa bisa berdana? Kenapa bisa memberikan miliknya untuk membantu orang lain? Karena nomor 2. Merasa lepas sudah ketidakpuasannya. Cukup kok. Saya seperti ini aja bersyukur. Sehat aja bersyukur. Masih bisa cari uang sendiri bersyukur. Sementara mungkin. Kalau yang orang-orang tua ceritanya si ibu ini mengatakan, wah kalau ketemu teman-teman itu biasanya kalau orang tua ketemu teman-teman itu ceritanya tentang anak. Ada ibu bilang, wah anak saya tiap bulan saya dikasih anak saya uang segini, ditambah ini. Kemudian ibu yang satunya bilang, wah kalau anak saya memberi saya ini didolan ke apa segala macam. Ibu ini mengatakan, kalau saya senang usia segini saya masih bisa cari uang sendiri. Kan teman-temannya langsung diam semua. Wah. Yang lainnya membanggakan tinggal diberi anak, diberi ini daftarnya 1 lembar, yang satu diberi anak daftarnya setengah lembar, yang satu diberi anak 2-3 baris. Tapi ibu ini mengatakan, saya senang karena di usia saya sekarang ini saya masih bisa cari uang sendiri. Saya kaget waktu dengar itu. Wah, benar. Kalau saya jadi teman-teman si ibu ini juga akan kaget. Yang dibanggakan udah nggak level. Yang satu yang dibanggakan pemberian, yang ini saya masih bisa cari uang. Kuncinya dari yang nomor 2 tadi kan. Kalau isinya cuma, aduh saya nggak terima loh, saya nggak dikasih duit sama anak saya nggak diberi ini, harusnya anak nggak tahu bakti, nggak tahu budi. Enggak, itu penderitaan. Jadi dikatakan, dan teman lainnya, wah iya ya. Iya,
Saya masih punya kesehatan, saya masih bisa kerja. Setiap hari kemungkinan ada yang telepon minta tolong dipijat terapi. Luar biasa. Dan baliknya dari rasa bersyukur itu dikembalikan dengan berdana, nomor 3. Dan yang terakhir adalah, ini yang paling sulit, melepas ide, cerita, pengetahuan, pengalaman, semua yang berbau ideal. Dilepas. Contohnya gini, saya mengatakan diri saya bahagia kalau punya rumah 1M. Dengan garasi bisa diisi 4 mobil. Masing-masing harus berharga 1M juga. Ide ini berbahaya. Saya bahagia kalau anak saya bisa jadi PNS di mana kementerian. Kalau nggak terjadi, berarti kita nggak bahagia. Jadi ide-ide, gambaran, kemudian pemikiran, pengalaman, pengalaman juga. Dulu pada waktu saya kaya, wah kemana-mana, saya naik mobil, ada sopir, ada yang bukain pintu. Sekarang saya nggak punya uang, karena kondisi ekonomi memang semua jatuh. Saya harus naik KRL. Berarti saya nggak bahagia. Ini yang keempat adalah melepas ide-ide seperti ini. Balik lagi ke penyebabnya, karena nggak bisa menerima perubahan. Melepas ide bahwa orang yang baik atau pasangan hidup yang baik adalah pasangan hidup yang seperti ini. Ada syaratnya dong. Tapi ternyata jika pasangan hidup kita tidak seperti itu, suami atau istri, berarti nggak bisa bahagia. Dan itu yang menanamkan ke kepala kita siapa? Diri kita sendiri. Saya bahagia jika saya sudah pernah keliling dunia. Semua tempat-tempat di dunia sudah pernah, tempat-tempat indah di dunia sudah saya datangi. Sampai usia segini saya belum. Apalagi lebih bahaya ya. Pada waktu kita mau pindah alam, sudah dalam kondisi sakit. Aduh, saya belum kesini, saya belum melakukan ini. Kita mau pindah alam ke alam mana? Jadi yang keempat ini, kelihatannya gampang. Tapi prakteknya kalau tidak dimulai dari sekarang sangat susah. Karena saya percaya masing-masing dari kita punya pandangan tentang kehidupan kita yang ideal seperti apa sih. Saya seharusnya tidak tinggal di kota kecil, bekerja sebagai guru, tapi saya seharusnya tinggal di luar negeri, bekerja sebagai pialang saham, tinggalnya di apartemen mewah. Misalnya seperti itu. Kalau nggak kesampaian, nggak bisa bahagia. Besok saya mau seperti itu, besok kapan? Waktunya habis, waktu berjalan terus. Jadi kita harus mulai melepas nih. Ini sudah enggak, dilepas saja deh. Karena itu adalah cara atau jalan menuju akhir penderitaan. Jadi 4 ya, jalan menuju akhir penderitaan itu ada melepas, belajar melepas. Apa yang dilepas? Pikiran akan masa lalu dan masa depan. Kemudian ketidakpuasan, ketidaksukaan, ketidakterimaan. Melepas apa yang kita miliki untuk berbagi dengan orang lain atau berdana. Yang keempat adalah gambaran ideal kita, ide, pandangan, kemudian pengetahuan, pengalaman. Itu kan cuma ada di kepala. Sekarang saatnya melepas supaya nggak jadi beban lagi. Semoga kita bisa melakukan yang 4 ini. Ini jalan menuju akhir penderitaan. Kalau jalannya kita lakukan, sampailah kita ke akhir penderitaan. Latihan. Mungkin tidak berhasil satu kehidupan, ya nggak apa-apa. Tapi kita pernah berlatih. Saya menganggap ini seperti naik sepeda. Kita belajar naik sepeda. Kita sekali bisa naik sepeda.
kemudian bertahun-tahun, puluhan tahun nggak pernah naik sepeda, kita harus naik sepeda sebentar aja, kita hanya perlu latihan sebentar, oh bisa naik sepeda ini. Jadi kehidupan ini kita berlatih, melepas penderitaan, kehidupan ke depan, kita latihan sebentar, oh ya saya tahu, ini saya pernah lakukan, atau saya sudah bisa, sedikit. Jadi ilmu ini, pengetahuan ini, latihan ini tidak akan pernah hilang. Demikian, dan saya akan tutup sharing Dhamma pagi ini dengan cerita si Nasreddin. Yang pada suatu hari si Nasreddin ini diberi biji buah. Temannya bilang, ini biji buah. Nasreddin enggak begitu dengar namanya, nama buahnya aneh, jalapeno. Ini buah apa ya? Pokoknya ini buah, nanti buahnya warnanya merah, ranum gitu. Kamu tanam deh, bisa mendatangkan keuntungan buat kamu. Wah, si Nasreddin begitu dengar seperti itu, oh buahnya merah. Kemudian terbentuklah pikiran dari di dalam pikirannya, kalau sesuatu yang warnanya merah, buah itu pasti apa? Manis. Ya kan, kesannya seperti itu kan. Kalau beli stroberi ya minta yang merah, tomat yang mau manis ya minta yang merah, apel yang manis merah. Berarti kalau merah manis, dia bisa jual, keuntungannya banyak. Karena sudah ada gambaran seperti itu, si Nasreddin merawat biji ini, ditanam, dirawat, dipupuk, disiram dengan sangat baik. Akhirnya jerih payahnya nih, buah perbuatannya dari merawat, dari menanam, muncullah tanamannya sehat dan mulai muncul buahnya berwarna merah. Dan memang ranum, ini buah apa ya, kok saya nggak pernah tahu. Kemudian Nasreddin ambil satu buah dan dia makan satu, wajahnya nih berubah. Kemudian ambil satu lagi, makan lagi, wah wajahnya jadi merah dan keringat bercucuran. Nih dia petik lagi, makan lagi, buah yang merah itu. Akhirnya dia nggak tahan, dia teriak, apa ini? Buah warna merah, tapi kok rasanya pedas? Karena buah ini, buah memang cabai yang tingkat kepedasannya itu di atas cabai rawit biasa. Tapi Nasreddin kan nggak tahu konotasinya merah, manis. Lah ini merah pedas, dia babat semua tanamannya, buang. Padahal kalau ini dia tahu itu cabai dan cabai bisa harganya mahal kalau dijual, dia nggak akan buang. Kesalahannya Nasreddin adalah melekat pada idenya sendiri bahwa sesuatu yang merah, ranum itu manis, dan dia lekati. Ini yang membawa masalah, ini yang membawa penderitaan. Kalau dia ambil, ini kok rasanya pedas ya, bisa lebih pedas dari cabai loh. Bisa nggak saya jual sebagai cabai? Bisa. Bisa nggak dia dapat untung? Bisa. Tapi karena tertutup, dia nggak mencari, dia tidak melatih jalan menuju akhir penderitaan, dia buang semua yang sebetulnya bisa jadi uang. Dari yang jelek, Bapak Ibu, dari pengalaman, kejadian, sesuatu yang jelek yang kita alami dari kehidupan kita, itu pasti ada sesuatu yang kita ambil manfaatnya, pasti bisa kita ambil manfaatnya, kita jadikan pelajaran, kita jadikan sesuatu yang berharga. Semoga dengan niat kita untuk menjalankan ajaran Dhamma, dengan mempraktekkan, belajar, mempraktekkan Dhamma semampu-mampunya, sebaik-baiknya dalam kehidupan ini, kita memiliki kekuatan untuk membuat kehidupan lebih baik. Dan dengan memiliki kehidupan yang lebih baik, dengan melatih pikiran supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik, semua makhluk juga ikut
merasakan bahagia atas kebahagiaan yang kita sebarkan kepada mereka. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.